Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjelaskan proposal bisnis saya yang berjudul namanya Dasoba. Perkenalkan, nama saya Akbar Fitrianto. NIM saya NIM 101419142. Saya kuliah di Akademi Telkom Jakarta. Saya ingin menjelaskan proposal bisnis saya tentang Dasoba, mata pelajarannya, inovasi dan kewirausahaan. Yang pertama, saya ingin menjelaskan ringkasan eksekutif. Apa itu ringkasan eksekutif Dasoba? Ringkasan eksekutif adalah saat ini begitu maraknya penganan kuliner yang beredar di pasaran, dari mulai makanan ringan berupa keripik hingga makanan berat seperti bebek, iga bakar rasanya sudah tidak aneh lagi didengar. Dasoba merupakan bisnis yang bergerak di bidang kuliner. Penganan ini berbahan dasar daging, sosis dan bakso yang disajikan disertai digoreng, disiram saus barbecue, disajikan hangat, bisa dijadikan makanan pengganjal perut yang bergizi. Dasoba ditargetkan untuk anak-anak SMA dan mahasiswa. Harganya ditaruhkan berkisar antara Rp4.000 hingga Rp7.000. Dasoba akan hadir di setiap sudut tempat yang strategis dan banyak dilalui orang. Bisnis ini sangat menguntungkan jika ditekuni dengan sungguh-sungguh. Keuntungan yang dicapai bisa mencapai 50% dan waktu pengembalian modal yang cepat sekali. Tujuan pemasaran bisnis ini sendiri pada jangka pendek ini adalah untuk membuat produk awareness, sedangkan jangka panjangnya adalah untuk memaksimalkan profit dengan pangsa pasar yang maksimal. Melihat periode pengembalian modal hanya jangka waktu 2 bulan 4 hari, sangat cepat ya guys dan saudara-saudara. Dengan perkiraan penjualan 100 porsi per hari, lumayan besar, maka bisnis dikatakan sangat layak untuk dijalankan. Yang kedua, ada daftar isinya ringkasan eksekutif. Daftar isi bab 1 pendahuluan, bab 2 metodologi, bab 3 pembahasan, bab 4 kesimpulan dan saran. Selanjutnya kita membaca bab pendahuluan dulu ya guys dan saudara-saudara. 1. Latar belakang masalah. Latar belakang masalah 9 adalah bentuk menu makanan berupa makanan selingan di waktu kita santai. Camilan juga bisa dijadikan sebagai makanan dikala kepepet saat kita lapar tapi tidak punya banyak waktu untuk makan. Saat ini begitu banyak cemilan yang beredar, namun tidak semua cemilan itu sehat dan bisa dijadikan makanan selingan yang baik dan tidak mengganggu kesehatan. Cemilan sehat terkadang juga memiliki pertimbangan untuk dijadikan pilihan cemilan, apalagi untuk segmen pasar para mahasiswa. Pertama adalah dari pertimbangan rasa dulu, karena seringkali makanan sehat itu rasanya kurang sedap. Kedua adalah faktor harganya yang sangat terjangkau dan mahal. Tidak sedikit cemilan sehat itu harganya mahal di kantong mahasiswa. Yang kedua, kita merumusan masalah. Terkait pada pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa masalah yang timbul adalah bahwa mahasiswa mencari cemilan sehat namun dengan rasanya enak dan harganya tidak menguras kantong, atau harganya terjangkau guys, saudara-saudara sekalian. Tujuan dari program perusahaan ini yang paling utama adalah ingin berusaha memuaskan para konsumennya dengan menyediakan cemilan sehat dengan rasa yang enak dan harga yang pas di kantong para kalian semua. Tujuan lainnya adalah ingin menambah lapangan pekerja untuk yang masih pengangguran. Yang selanjutnya, output yang diharapkan. Adapun harapan-harapan yang ingin dicapai dari bisnis ini adalah perusahaan bisa memiliki banyak konsumen yang loyal.
keuntungan yang fantastis, menjadi bisnis yang merajai pasarnya dan mengurangi jumlah pengangguran di lingkungan masyarakat dan di negara Indonesia. Yang kelima, kegunaan program. 1. Turut meningkatkan jumlah wirausahawan yang akan mempengaruhi kondisi perekonomian Indonesia, guys. 2. Menciptakan lapangan kerja sehingga mengurangi angka pengangguran. Ketiga, mendukung gerakan hidup sehat. Selanjutnya, guys, visi dan misi bisnis. Kita coba ini, guys. 1. Visinya menjadi bisnis kuliner tersukses di kota Jakarta. Misinya perusahaan: 1. Melayani dengan jujur, setulus hati, dan selalu berusaha memuaskan kebutuhan konsumen. Kedua, menyediakan produk yang fresh dan segar. Ketiga, menyediakan cemilan sehat dengan harga terjangkau atau murah. Selanjutnya, manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah salah satu kegiatan pokok yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan perusahaannya untuk berkembang dan mendapatkan laba. Proses pemasaran itu dimulai jauh sejak sebelum barang diproduksi dan tidak berakhir dengan penjualan. Selanjutnya, guys, manajemen produksi dan operasional. Manajemen produksi merupakan salah satu bagian dari bidang manajemen yang mempunyai peran dalam mengkoordinasikan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu, guys. Yang ketiga, manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia atau disingkat MSDM adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya tenaga kerja yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan goal bersama perusahaan, karyawan, dan masyarakat menjadi maksimal. Yang keempat, manajemen keuangan adalah suatu kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian, dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh suatu organisasi atau perusahaan. Selanjutnya, kapasitas produk jasa. Untuk kapasitas produk, kami mampu membuat 30 porsi menu A, 30 porsi menu B, 40 porsi menu C per hari. Pemasangan sarana penunjang. 1. Peralatan kulkas mini harganya 1.200.000. 2. Kompor gas 1 unit harganya 300.000. 3. Tabung gas kecil harganya 1.500.000. 4. Selang dan regulator harganya 115.000. 5. Gerobak 2.500.000. 6. Kursi plastik 5 buah, satunya 60.000, harganya 300.000 totalnya. Peralatan masak, panci, cabitan, saringan, dan lain-lain milik pribadi. Totalnya keseluruhan harga barang tersebut Rp5.950.000. Biaya modal produk. Peralatannya tusuk satai, kotak plastik, staples, bakso sapi, daging ayam, nanas, paprika, minyak goreng, bumbu saus, sambal, pedas, gas, ongkos. Totalnya semua Rp442.500. Ketiga, ya, biaya umum usaha. 1. Sewa tempat harganya per bulan 200.000. 2. Gaji penjual 500.000. Totalnya usaha per bulannya Rp700.000 untuk dibayar yang tersebut, guys dan saudara-saudara sekalian. Manajemen sumber daya manusia, aspek organisasi.
Satu koordinator bisnis, dua bagian produk, tiga bagian keuangan, empat penjual. Kita usaha juga harus ada izin-izin dari RT RW setempat guys, serta pemilik tempat usaha tersebut yang di depan toko tersebut guys. Proyeksi keuangan modal keseluruhan, jenis modal, biaya pendirian usaha, pemasangan sarana penunjang, biayanya Rp5.915.000, biaya modal produk Rp442.500, biaya umum usaha Rp700.000, total Rp7.057.500. Yang terakhir, kesimpulan dan saran usaha saya, usaha yang bernama Dasoba. Dasoba merupakan bisnis yang bergerak di bidang kuliner, penganan ini berbahan dasar daging, sosis dan bakso yang disajikan seperti sate digoreng selalu disiram saus berbeku, disajikan hangat, bisa dijadikan makanan penganjal perut yang bergizi. Usaha ini ditempatkan di tempat-tempat strategis di sekitar kampus. Tenang aja guys. Tujuan pemasaran 2. Bisnis ini sendiri pada jangka pendek ini adalah untuk membuat penduduk awareness, sedangkan jangka panjangnya adalah untuk memastikan profit dengan pangsa pasar yang maksimal dengan usaha-usaha lain. 3. Melihat periode pengembalian modal hanya jangka waktu 2 bulan 4 hari, sangat cepat guys, dengan perkiraan 100% per hari, cuma cukup banyak, maka bisnis ini sangat layak untuk dijalankan. Sarannya 1. Alangkah baiknya kita turut membantu perekonomian Indonesia dengan menjadi seorang wirausaha. Masih banyak kesempatan untuk mengisi pasar Indonesia dalam berbagai segmen. Saat ini bisnis keluar sangat menjadikan masyarakat selalu mencari sesuatu yang baru setiap harinya. Dasar ini mengatakan mampu membaca tantangan pasar tersebut, apalagi jika melihat keuntungannya, bisnis sangat layak untuk dijalankan. Itulah penjelasan tentang proposal bisnis saya. Bentar guys, saya tunjukkan proposal saya yang sebenarnya, yang bentuk atau gambarnya. Bentar guys. Terima kasih guys dan saudara-saudara. Sekian dari penjelasan tentang proposal saya, proposal bisnis yang bertema Dasoba atau makanan-makanan khas cemilan yang ada di luar. Usaha ini sangat beruntung menurut saya, tidak rugi untuk membuka usaha ini. Jangan lupa subscribe guys, terima kasih guys. Apabila ada salah kata atau pengucapan yang salah kata, kecil atau besar, mohon maaf saya sebesar-besarnya. Sekian dari saya, Akbar Fitrianto, mahasiswa Akademi Telkom Jakarta. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.